Terkuak sudah ya alasan kenapa Roy Suryo dan gerombolannya itu semangat banget ya buru ijazah Bapak Jokowi nih ya. Buru ijazah palsu Bapak Jokowi ini nih. Ya karena mereka ini kayak kemakan ya kabar sayembara 16 miliar. Wah wah wah, 16 miliar kan duit gede loh itu ya. Ya cukup untuk membeli panci ya, berapa banyak itu ya. Dan kemarin ya Forensik Polri ya umumkan bahwa ijazah Bapak Jokowi ini asli. Runtuh semua ya itu usaha mereka. Kayak percuma tak berguna gitu loh. Ya jadi nggak dapat 16 miliar deh ini ya. Waduh, kasihan kasihan. Menanggapi hasil dari Bareskrim kemarin sudah menyebut bahwa ijazah Bapak asli sendiri, tanggapannya seperti apa Bapak? Ya memang asli. Nah memang asli. Dengan sudah dibuktikan dari Bareskrim sendiri, harapannya seperti apa Pak? Karena memang beberapa masih belum puas dengan hasilnya. Kalau saya melihat di Bareskrim itu kan sangat detail sekali membandingkan ijazah asli saya dengan ijazah asli teman-teman saya ada. Kemudian juga foto-foto waktu KKN ada, foto-foto waktu wisuda ada semua. Kemudian foto-foto waktu naik ke gunung ada semua sebagai mapalah. Detail sekali. Ada juga mengenai pengumuman waktu diterima saat itu sebagai calon mahasiswa di Koran Kedaulatan Rakyat. Sangat detail sekali menurut saya. Ya ini loh tanggapan ya respon Bapak Jokowi ya usai Bareskrim Polri ya tetapkan ijazah Bapak Jokowi ini asli. Ya Bapak Jokowi menanggapi dengan enteng ya hasil forensik tadi ya. Ya memang asli. Ya memang itulah para penggaduh, para orang-orang yang bikin rusuh itu loh yang membuat masalah ya. Ya memang asli. Memang asli nih loh. Sudah cukup membuktikan ya Pak dengan yang dilakukan Bareskrim? Ya ini kan lembaga yang diminta oleh pengadu, ini kan aduan kan? Iya. Ya, yang Bareskrim itu aduan. Ada aduan. Kalau yang di Polda Metro Jaya itu saya yang melaporkan. Iya. Bedakan itu. Yang mengadu itu mereka loh ya. Kok masih belum percaya mereka. Padahal Bapak Jokowi sebagai terlapor ya. Ya terus siapa lagi yang mau di memang tugasnya Bareskrim kan memang melakukan investigasi. Nah, Ya nanti di sidang. Jadi yang di Polda Metro Jaya tetap lanjut ya Pak? Gimana? Yang laporan Bapak di Polda tetap lanjut? Ya sudah saya sampaikan kan, sebetulnya kan saya sedih kalau itu berlanjut ke tahapan berikutnya, tapi ya supaya sekali lagi supaya gamblang dan jelas. nah. Nanti saya asli akan saya buka di sidang pengadilan. Wah, ya ini loh. Padahal Bapak Jokowi ini sedih ya, kayak yang melaporkan orang-orang itu. Tapi memang orang-orang itu sungguh sangat keterlaluan ya. Bapak Jokowi melaporkan itu ya karena beliau ini juga pengen ya benar-benar gamblang lah ya.
biar jelas gitu loh maksudnya. Tapi mereka ini kayak masih nggak percaya terus ini, masih ngotot bener. Ya kayak kemarin kalau Bareskrim ini kalau mengatakan ijazah Bapak Jokowi ini palsu seperti itu ya. Wah, itu malam orang-orang itu pasti sudah apa ya, kayak pesta gitu loh kelihatannya ya. Merayakan itu. Tapi ya tidak sesuai harapan mereka. Ya pantesan toh mereka ini masih ngotot terus ya. Gimana ini menurut kalian? Gimana? Himbauan dari Ibu Megawati. Ibu Megawati. Ini loh, yang saya maksud tadi. Bisa memperlihatkan atau menemukan atau membuktikan secara hukum tentunya. Secara hukum. Ijazah palsunya Joko Widodo akan diberikan 16 miliar. Waduh. Gara-gara ini toh ternyata ya ada sayembara 16 miliar ini loh. Pantesan ya Bareskrim ya sudah mengatakan kalau ijazah Bapak Jokowi ini asli, tapi mereka ini ya masih ngotot gitu loh. Ternyata ya kayak gimana ya. Ya ingin mendapatkan 16 miliar itu loh. Pantesan ngototnya bukan main ini loh. Ya sampai-sampai pengacaranya itu, ya tahu sendiri kan pengacaranya itu siapa namanya? Ya namanya Ahmad Kozinuddin ya. Ya kayak sudah gimana ya, sudah menyiapkan segala cara untuk menang itu loh. Tapi ya aduh ternyata Bareskrim mengatakan kalau ijazah Bapak Jokowi ini asli. Aduh, ya kayak 16 miliar ini kayak hangus gitu ya. Atau gimana ini? Masih belum gimana ya? Belum nyerah gitu tuh maksudnya ini orang-orang ini. Gimana ini menurut kalian ya? Coba tulis pendapat kalian di kolom komentar dan kita lanjutkan saja video berikutnya. Saya ingin membuktikan omongan orang itu karena saya itu tidak terbiasa ngancam-ngancam orang. Gimana Orang ini? yang mengancam saya challenge sekarang. Sekarang tuntut itu. Tuntut wakil rektor bidang kemahasiswaan UGM karena mengedarkan kabar bohong. Pakai pasal 28 ayat 3. Memang nggak ada kerusuhan. Bikin aja kerusuhan biar terpenuhi unsurnya. Waduh. Bikin aja kerusuhan seperti itu toh. Ya pengennya rusuh gitu tuh nih maksudnya Bapak Ahmad Kozinuddin itu. Lo. Pantesan toh. Ya banyak yang menyebut ya ini apa ya, gerombolan penggaduh ini ya. Wah ternyata seperti ini. Ya menggunakan segala cara ini ya untuk 16 miliar tadi ya kelihatannya. Ya memang itu uang besar, itu sangat besar ya. Pantesan toh mereka ini ngotot bener ya tentang ijazahnya Bapak Jokowi ini. Lo. Ini gimana ini? Ahmad Kozinuddin segala cara dilakukan. Wah, ya demi 16 miliar ini. Wow. Gimana ini? Heran gak kalian ya? Kita lanjutkan saja video berikutnya. Saya Dr. Tifauzia Tiasuma. Ini Dr. Yang Tifa saya ya. hormati para pemimpin dunia, Pemimpin rekan-rekan dunia. akademisi, media internasional, dan seluruh warga dunia yang mencintai keadilan. Hari ini saya berbicara bukan hanya sebagai warga negara Indonesia, tetapi sebagai bagian dari komunitas global yang menjunjung tinggi kebenaran, kehormatan, dan integritas intelektual. Indonesia, negara demokrasi terbesar ketiga di dunia, tengah menghadapi krisis moral yang sunyi namun sangat menentukan. Bukan krisis yang ditandai oleh perang atau kekerasan, melainkan oleh pergulatan antara kebenaran dan kekuasaan, antara nurani akademik dan tekanan politik. Inti dari persoalan ini adalah sebuah pertanyaan yang sederhana namun mendasar.
Benarkah seorang mantan Presiden Republik Indonesia pernah menjabat dengan ijazah akademik yang tidak otentik? Pertanyaan ini bukan serangan pribadi, bukan fitnah, bukan pula manuver politik. Ini adalah panggilan moral dan konstitusional yang diajukan oleh kami para akademisi, peneliti, dan intelektual yang menjalankan tanggung jawabnya untuk mengkaji, mempertanyakan, dan mengungkapkan kebenaran. Namun hari ini, kami yang bersuara, di antara kami adalah saya sendiri Dr. Tifa, Dr. Roy Suryo, Dr. Ismon Sianipar, dan beberapa lainnya justru dikriminalisasi. Kami diperlakukan seolah-olah penjahat. Padahal satu-satunya kesalahan dalam tanda kutip kami adalah kami sedang menegakkan kebenaran. Kami tidak bertindak sembrono, kami tidak menyerang, kami menggunakan pendekatan akademik, dan motivasi kami adalah menjaga kehormatan Republik. Ini adalah contoh nyata dari penindasan terhadap para whistleblower. Sebuah presiden berbahaya, bukan hanya bagi Indonesia, tetapi bagi demokrasi di seluruh dunia. Waduh, ini loh, tahu kan orang satu ini, Dr. Tifa namanya, sampai memohon-mohon ya bantuan dunia internasional. Wow, takut. Aduh. Ini kayak nakut-nakuti Bapak Jokowi gitu toh. Maksudnya atau gimana ini? Kok bawa-bawa dunia internasional? Waduh, ini Bapak Jokowi pasti takut gitu loh. Aduh. Kok bisa-bisanya gitu loh. Dan mic yang digunakan itu cuma itu aja toh, Bu. Waduh, gimana ini? Ya agak keren dikit gitu loh. Lah ini menyiarkan di dunia internasional katanya. Waduh. Ya mikirnya kalau Dr. Tifa ini ngomong seperti ini ya, kayak minta bantuan gitu ya ke dunia internasional, ya mikirnya Bapak Jokowi akan takut atau gimana ini? Bapak Jokowi takut gitu loh. Heran gimana tuh ini, kok sampai segitunya gitu loh. Kok masih ngotot banget gitu loh. Heran gak kalian? Apa juga gimana ya, Dr. Tifa ini apa juga ya kemakan omongannya Egy Sujana tadi ya, yang katanya akan mendapat imbalan 16 miliar itu ya, atau gimana ini? Wow, ngeri bukan main emang. Ngeri. Ngotot bener. Gimana ini menurut kalian ya? Gimana kalau sudah begini? Mereka ini gimana ya? Kalau percaya itu susah banget ya. Kenapa nggak tahu juga ini? Kenapa kok percaya dengan ijazah Bapak Jokowi asli itu kok susah banget ini? Heran ini. Ya pengennya mereka ini palsu gitu loh kelihatannya. Kalaupun ijazah asli ditunjukkan, tetap ada alasan untuk tidak percaya. Tetap akan dibangun narasi untuk tidak percaya. Mau dibawa ke ranah internasional, jikapun itu tidak terbukti, sampai akhirnya pengadilan akhirat. Ini kira-kira ke situ. Yang pasti. Bentar. Ya nanti ya Dr. Tifa tadi. Kalau nggak terima lagi di dunia internasional, ya kan? Ya ini diadili di dunia akhirat atau di akhirat atau gimana ini? Aduh. Memang ya kalau gimana ya? Gak tahu lagi dah. Mereka ini memang aneh-aneh bener ini. Ya coba tulislah pendapat kalian di kolom komentar. Ya mereka ini bakalan kemana lagi ya kalau tidak percaya dengan dunia internasional lagi nih. Ya kan mereka mau bawa ke dunia internasional tadi loh. Aduh. Memang aneh bener. Sampai segitunya.
Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion, Deddy Kurniansyah, menyatakan bahwa polemik seputar keaslian ijazah Presiden Joko Widodo tidak akan pernah berujung pada putusan hukum yang menyatakan ijazah tersebut palsu. Menurutnya, selain tidak memiliki dasar yang kuat secara hukum, isu ini syarat dengan kepentingan politik yang sangat besar. Ia menjelaskan bahwa jika benar ijazah itu dianggap palsu oleh institusi hukum, maka hal itu akan mengguncang posisi Jokowi sebagai mantan pejabat publik dan sekaligus merusak legitimasi institusional negara, terutama dalam konteks tata kelola pemerintahan dan validitas dokumen kependudukan serta pendidikan. Deddy juga menyoroti urgensi pengajuan gugatan terhadap keaslian ijazah tersebut. Dalam sistem hukum politik Indonesia, gugatan semacam ini seharusnya hanya bisa diajukan oleh pihak yang merasa dirugikan secara langsung. Namun faktanya, tak ada satupun unsur masyarakat yang dapat dibuktikan mengalami kerugian dari keberadaan atau keabsahan ijazah Jokowi. Dalam pandangan Deddy, isu ijazah ini justru lebih menyerupai permainan politik dua sisi mata pisau. Di satu sisi, para penggugat tampak memiliki tendensi personal atau ketidaksukaan terhadap Jokowi yang bisa saja muncul karena perbedaan latar belakang, ideologi atau pilihan politik. Namun di sisi lain, gugatan ini malah bisa memberi keuntungan politik bagi Jokowi. Deddy menambahkan bahwa kasus ini lebih banyak bernuansa politik dibanding hukum murni. Wah, ini loh Direktur Eksekutif Indonesia Political ya, Opinion. Ini ada Bang Deddy Kurniansyah yang menyatakan bahwa polemik seputar keaslian ijazah Bapak Jokowi ini tidak akan pernah berujung ya pada putusan hukum yang menyatakan ijazah Bapak Jokowi ini palsu. Ya, wah ini ya, menurutnya selain tidak memiliki dasar yang kuat secara hukum, ya isu ini syarat dengan kepentingan politik yang sangat besar. Wah, seperti ini loh. Gimana ini? Gimana? Masih ngotot ya kalian? Masih ngotot atau gimana ini? Memperjuangkan 16 miliar tadi atau gimana ini? Nah, kita lanjutkan saja video berikutnya. Saya melihat sebuah video yang beredar di dunia maya. Video berisi rekaman Bung Egy Sujana dengan Koalisi Perempuan yang mengatakan bahwa Ibu Megawati mengadakan sayembara untuk mengungkap ijazah palsu Joko Widodo. Saya mengatakan bahwa itu 1.000.000% fitnah. Ya, tidak pernah Ibu Megawati ambil pusing dengan urusan ijazah Joko Widodo karena itu bukan kewenangan kita. Waduh, ternyata enggak toh. Wah, ini kenapa ini? Siapa ini? Bapak Deddy Sitorus ini buru-buru bantah. Ya, saya bara 16 miliar tadi ya dari Bu Megawati Soekarno Putri. Loh. Padahal mereka ini sudah lakukan segala cara loh, Bapak. Loh, ini berita bohong atau gimana ini? Yang dikatakan Bapak Egy Sujana tadi bohong toh atau gimana ini? Loh. Padahal sudah lakukan segala cara seperti itu loh ya. Ternyata seperti ini. Gimana ini? Wow. Saya menyarankan Megawati untuk fokus saja ya di kasus Pak Hasto ya. Kasus Harun Masiku, di mana tentu kaitan dengan Bu Megawati itu sangat-sangat dekat karena Hasto sebagai sekjen partai politik yang dimana ketua umumnya adalah Megawati Soekarno Putri. Jadi fokus di situ saja. Karena ada kemungkinan Bu Megawati akan dipanggil oleh pengadilan sebagai saksi. Ya, terkait terakhir ini pernyataan dari mantan ketua KPU RI ya, di mana ketika ditanyakan apakah kasus Pak Hasto ini atau tindakan Pak Hasto ini adalah sebagai pribadi atau sebagai sebuah lembaga
gitu kan. Mantan ketua KPU RI menyatakan bahwa KPU RI itu tidak berhubungan dengan orang per orang, pribadi atau pribadi, tapi dengan lembaga, yaitu dengan partai politik. Sehingga kalau diartikan bahwa dalam kasus ini proses-proses di mana ada menggantikan seseorang yang harusnya menjadi anggota dewan ke Harun Masiku itu bukan keinginan pribadi-pribadi, tapi tentu partai politik. Makanya masih dalam proses di mana akan terus dicari terkait kasus ini, apakah bisa memanggil Bu Megawati atau tidak. Jadi ya tadi Bang Deddy Sitorus ya kayak membantah bahwa Bu Megawati Soekarno Putri katanya Bapak Egy Sujana membuat sayembara 16 miliar tadi, ya membantah. Tapi kalau jika beneran Bu Megawati membuat sayembara itu, ya kenapa sih Bu? Ya mending Ibu Megawati Soekarno Putri ini yang ngurusin lah, lebih fokus pada kasus Bapak Hasto lah ya. Ya karena yang terbaru ini ketika mantan ketua KPU RI ya ditanya, apakah yang dilakukan Hasto adalah tindakan pribadi atau lembaga? Dijawab bahwa KPU RI tidak pernah berurusan dengan pribadi-pribadi, tetapi dengan lembaga seperti itu. Wow. Ya jadi kemungkinan besar ya Bu Megawati Soekarno Putri ini akan dipanggil di pengadilan juga loh. Wow. Gimana ini menurut kalian ya? Ternyata seperti itu toh ngototnya gerombolan itu. Ya tentang ijazahnya Bapak Jokowi. Masa mereka ini ya kemakan omongan dari Egy Sujana ya, yang katanya Bu Megawati Soekarno Putri itu ya membuat sayembara ya dengan imbalan 16 miliar itu. Apa gara-gara itu? Gimana ini menurut kalian? Gimana coba kalau sudah begini? Ya kita tunggu sajalah ini nasib Roy Suryo dan gerombolannya itu seperti apa ya. Dan itu tadi ya sedikit informasi yang dapat saya sampaikan dalam video kali ini. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf ya. Sekian dari saya, terima kasih.